Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya alim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana, Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rutin malam Selasa yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan inayah, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan sehingga kita masih sempat menghadiri atau mendatangi masjid ini dalam rangka sholat isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin pada malam hari ini. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini merupakan sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan urusan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan memperberat timbangan kebaikan kita nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang cukup panjang. Makanya tadi sholatnya kulo cepet nih. Apa biasanya cepet nggih? Nggih, biasa nggih. Nah, padahal niku termasuk cepet nih. Nggih. Nah, insyaallah kita akan membahas sunnah-sunnah wudu. Dan nanti di akhir insya Allah akan diperagakan oleh teman santri kita, ya, Mas Ustadz Umar dari mana? Jepara. Nanti sunnah-sunnah wudhu dan lengkap nanti gimana. Nah, sebelum kita masuk pada materi, mengulang kembali materi kemarin, bahwasannya wudhu niku ada wajib dan yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib cuma berapa bapak-bapak, ibu-ibu? 4. Napa mawon? Muka, tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki. Terus jangan lupa niat. Niat juga wajib, nggih. Nah, niat ini bagaimana niatnya? Ya niatnya dalam hati, niat wudu. Seperti itu. Boleh atau tidak melafadzkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ini tidak masalah. Nggih. Loh kok beda-beda piye? Nah, ini saya jelaskan. Mungkin dulu saya pernah sampaikan, tapi mungkin ada yang belum tahu. Nggih, yang baru datang dan lain-lain, bahwasannya Nabi niku ketika haji dan umroh pernah melafadzkan niat. Labbaika labbaikallahumma hajjan wa umratan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi ketika haji niku beliau ngomong apa? Labbaika umratan wa hajjan. Nah, dari hadis ini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi ketika niat haji dan umroh dilafadzkan. Maka dalam ibadah-ibadah yang lain, ya sholat, puasa, wudu, kita lafadzkan juga. Ya, usolli fardhu dzuhri, nawaitul wudu'a, napa melih? Nawaitu shauma ghadin. Ini dalilnya tadi. Ini pendapat yang pertama, dipegang oleh beberapa Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i sendiri. Pendapat yang kedua, enggak. Nabi niku melafadzkan niatnya cuma ketika haji dan umroh. Ya udah, kita cukup melafadzkan hanya ketika haji dan umroh, yang lainnya tidak. Nah, saged dipahami nggih? Nah niku. Yang ketiga, labbaika hajjan wa umrotan, itu bukan
lafat niat niku ikhbar, ngabari, ngandani. Engko aku mau umroh. Nah, jadi di sini ada 3 pendapat. Inilah kenapa sampai sekarang nggih di antara kaum muslimin ribut. Nawaitu oleh apa ora? Usolli oleh apa ora? Nah, ini ribut. Padahal ini perbedaan yang terjadi dalam memahami hadis. Kita tidak perlu menyalahkan yang nawaitu usolli nggih monggo, kita tidak katakan itu suatu perbuatan yang haram ya, yang tidak mencukupkan dalam hati juga tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, itu enggak ada masalah. Nggih. Nah, niku adalah wajibnya wudu. Nah, sekarang kita akan masuk pada sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah-sunnah wudu niku ada banyak sekali Pak Bu. Kalau di total mungkin bisa 20. Nggih. Nah, kalau dihafalke nggih kata, nah mungkin dipraktekin mawon. Biar apa? Biar hafal. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah at-tasmiyatu inda ghusli kafaihi awwalal wudu. Pertama adalah membaca bismillah berbarengan dengan mengusap kedua telapak tangan. Bareng Pak Bu. Jadi bismillahirrahmanirrahim niku sambil mengusap kedua tangan. Seperti itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Nasai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tawaddu'u bismillah. Berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Kalau misalnya di awal lupa, misalnya sampun kebacut wudu, nggih dereng membaca bismillah, wah, ingatnya di tengah-tengah, ya aku lali basmalah. Bagaimana? Boleh membaca bismillah di tengah-tengah. Seperti makan. Misalnya pas makan nggih, lupa bismillah. Nggih, udah makan gorengan sampun separuh, aku lali basmalah. Piye? Nah, disunnahkan baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Niku sunnah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Boleh juga bismillah awalahu wa akhirahu. Boleh. Atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Itu juga boleh. Seperti itu. Nah, wudu juga sama. Ketika terlanjur lupa bismillah, belum sempat mengucapkan bismillah, ingatnya baru ketika basuh tangan. Oh iya, aku lali bismillah. Ya wis. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ini saking pentingnya bismillah. Walaupun lupa, tetap disunnahkan membacanya di tengah-tengah. Kalau wudunya sudah selesai bagaimana? Ya udah, selesai, rampung. Nggak bisa lagi terlanjur bismillah seperti itu. Nah, ini yang pertama bismillah bareng dengan apa? Membasuh kedua tangan ya sampai bismillah. Cukup bismillah. Sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya. Tetapi kalau kita lihat lafadz hadisnya, insya Allah yang lebih tepat itu cukup bismillah. Bismillah seperti itu ya. Kemudian yang kedua ghuslul kafaini ila rusghain tadi ya, berbarengan dengan sampai napa niki pergelangan tangan. Dan kemarin jangan lupa nggih, pekan kemarin siwak. Siwak ini di awal sebelum wudu. Ini pendapat Ar-Romli. Jadi siwakan dulu, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai seperti kemarin ya kayu arok juga boleh. Ini di awal. Sebelum apa? Sebelum membasuh kedua tangan. Ini di awal. Ini sunnah juga. Nah, kemudian yang keempat adalah wal madmadhah wal istinsyak. Madmadhah memasukkan air ke dalam mulut, ya, kumur-kumur. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung. Was istinthar dikeluarkan. Jadi jangan dilek, jangan ditelan. Nah, seperti itu. Nah, caranya dulu pernah saya sampaikan nggih, ada cara yang paling bagus, cara yang paling afdol. Namanya al-waslu. Ini sesuai dengan wudunya Nabi. Bagaimana caranya adalah seperti dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bahwasannya kalau Nabi wudu ya famadmadha wastansyaqa wastanthara bi thalathi gharafatin. Jadi beliau ini langsung dari satu tangan. Ya, ambil satu, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, buang. Nah,
Nah, ambil satu lagi, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung, buang 3 kali. Jadi langsung satu tangan untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung langsung. Ini sampun kita pelajari guys, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Sudah ada yang mempraktekkan? Sudah nggih? Nah, ini cara yang paling bagus. Cara yang kedua namanya al-waslu. Ini yang masih sering kita lakukan. Seperti mulut dulu, 1, 2, 3, hidung, 1, 2, 3. Ini boleh, ini juga boleh. Tetapi kalau ditanya mana yang paling bagus, yang pertama atau yang kedua, jawabannya apa? Yang pertama. Yang pertama itu paling bagus, ya. Yang pertama itu paling bagus, yaitu menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu tangan. Ini cara yang paling bagus. Nanti insya Allah dipraktekkan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah berikutnya wal bada'atu bi ghuslil wajhi min a'lah wa bi ru'usi asabi'il yadaini warijlaini, ya, wa bi ru'usi asabi'il yadaini warijlaini. Di dalam membasuh wajah dan tangan disunahkan dari atas. Jadi ngambil airnya disunahkan dari atas ketika basuh wajah. Ambil air dari atas. 1, 2, 3. Bukan dari bawah. Gitu bukan. Atau dari samping. Bukan ya, dari atas. Tangan juga. Tangan disunahkan dari ujung jari. Bukan dari siku. Nah, ini kalau misalnya pakai keran agak susah. Harus dari bawah dulu ditarik ke atas, nggih. Enaknya kalau pakai keran kan memang langsung nggih, Pak. Keran nyalakan set, langsung ngeten. Nah, memang enak seperti itu, cepat. Tetapi sunnahnya adalah ngambilnya dari jari dan basuhnya dari atas. Jadi dari misalnya pakai keran nanti nggih, ambil kerannya diangkat ke atas, nah, dari ke bawah 3 kali seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa italatul ghurrati wa italatul tahjil. Di dalam membasuh wajah, tangan dan kaki, memang kemarin kita sudah bahas nggih, wajah niku batasannya adalah mimmana biti sya'ri ra'si ghaliban ila muntahadzakan bainal udhunain. Tetapi disunahkan dilebihkan dikit, ya. Jadi mboten ngepas banget. Disunahkan agak panjang. Seperti itu, tapi jangan panjang-panjang banget. Wah, mboten seperti ini. Ini hadisnya sahih. Nabi mengatakan faman arada minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Barang siapa yang ingin di antara kalian maka panjangkan bagian wajah dan bagian tangan dan kaki. Tangan juga jangan ngepas di siku banget, lebihkan dikit. Oke. Ini sunnah. Faidahnya apa? Faidahnya nanti di hari kiamat cahaya yang ada dalam tubuh kita tambah banyak. Karena orang Islam niku beda dengan umat-umat Nabi yang lain. Nanti Nabi Muhammad SAW itu mengenal umat Islam dari apa? Dari cahayanya. Bukan dari jenggotnya, bukan dari itu jenggoter itu Islam itu, bukan. Tapi dari cahaya yang ada di tubuh kita. Dan cahaya itu dari wudhu, dari air wudhu kita. Niku, jadi umat Islam tahu, oh ini umatku ini. Nah, dari cahayanya ketika wudhu. Maka dianjurkan memperpanjang tadi, dipanjangkan. Tapi juga jangan terlalu lebay. Tak telesi kuabeh, ku padang jinglang kayak lampu. Nah, enggak seperti itu ya. Cuma sampai sini aja. Nah, sampai sini. Kepala juga seperti itu. Ini adalah sunnah yang berikutnya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wa mashur ra'si jami'ihi, mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin wajibnya wudhu niku hanya mengusap sebagian kepala, ngeten sampun cekap, nggih. Seperti ini sudah cukup. Nah, ibu-ibu yang pakai jilbab tidak perlu membuka sudah boleh, ya. Ambil air, masukkan, sudah cukup. Tetapi sunnahnya kalau kondisi memungkinkan, misalnya ibu-ibu ada tempat wudhu khusus wanita tertutup, tidak dilihat oleh lawan jenis, ya silahkan dibuka. Bapak-bapak juga misalnya ya dilepas pecinya semuanya, disunnahkan mengusap seluruh kepalanya.
Ya, caranya bagaimana? Caranya ada beberapa hadis, ini saya sampaikan semua, ada 3 hadis dalam masalah ini, tentunya ulama berbeda pendapat, milih yang mana, kita pilih salah satu, terserah jenengan. Ini semua hadisnya sahih, tetapi ulama memang berdebat dalam masalah ini, intinya ini 3 cara yang disepakati oleh ulama boleh, tinggal kita milih salah satunya. Cara yang pertama, ini caranya sebagian, ini caranya Syafi'iyah dan Hanabilah, berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwasannya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi dhahirihima wa batinihima, tambahan dari Hakim ya, famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bi ra's. Jadi caranya pertama adalah ini yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia, membasuh kepala 3 kali, kemudian telinga 3 kali dengan air yang berbeda. Ambil air 1, 2, 3. Ambil air lagi 1. Sunnahnya adalah jari napa niki? Telunjuk untuk bagian dalam, jempol untuk bagian luar. 1, 2, bareng ya Pak, Bu, 3, bukan seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini kurang tepat. Bareng. Ini cara yang pertama berdasarkan hadis Imam Nasai, Hakim juga Abu Dawud 3 kali. Nah kemudian cara yang kedua ini dipakai oleh mayoritas ulama di luar mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwasannya Nabi mengusap kepala dan telinga 1 kali usapan. Ambil air 1, ambil air lagi 2, 1 kali usapan. Ini juga boleh. Ini caranya mayoritas ulama. Jangan kalau keluar Indonesia, misalnya umroh atau haji, kebanyakan kaum muslimin yang non mazhab Syafi'i, orang Arab Saudi ya, itu malah seperti ini. Tapi nggak ada masalah, kita boleh milih. Kemudian yang ketiga, ini caranya sebagian Hanabilah, caranya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ambil air ke depan langsung telinga, jadi langsung digabung. Ini riwayat Ibnu Umar. Jadi ada berapa cara Pak Bu? 3. Jenengan yang mana terserah, boleh milih. Jenengan diajari yang ini, oh monggo ya. Kalau saya pribadi yang kedua tadi, jadi 1, 2, tanpa menyalahkan yang lain. Kenapa? Karena saya belajar lama di Arab 6 tahun, diajari seperti itu, yo akhirnya mantepnya seperti itu. Kalau jenengan di Indonesia dari kecil diajari yang pertama mantep seperti itu, ya nggak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali seperti itu. Ya, yang nggak boleh adalah saling menyalahkan. Wih rasa wudune piye, gue pisan tok piye. Nah, telu kakean, pisan cukup. Nah ini juga, ini nggak paham seperti itu. Ya, ini yang sunnah berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi, banyak Pak, sunnahnya ada 20-an. Ini baru yang ke-9, makanya lama nih. 10, masul udhu, ini sudah nih ya, sudah tadi. Tathlith 3 kali, 3 kali. Wajah 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Namanya tathlith niku kanan dulu, taqdimul yumna alal yusra. Tangan kanan 1, 2, 3, baru kiri 1, 2, 3, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ini kurang tepat. Yang betul adalah kanan 3 kali dulu, baru kiri 3 kali. Kemudian sunnah yang berikutnya ad-dalku. Dalku ini apa? Menggosok bagian tubuh. Jadi tidak cukup mengalirkan air dengan keran. Nah, ini boleh Pak, wudunya sah. Tetapi bagusnya, afdolnya, utamanya adalah digosok dengan tangan. Paham nggih? Boleh aja, ya biasanya yang paling sering itu kaki Pak Bu. Kaki langsung. Tuh, nah nggak usah soalnya males. Napa dadak dingkluk nggih. Ini sah-sah aja, nggak apa-apa, sah. Tetapi bagusnya diusap dengan tangan. Dibasuh tangannya seperti itu. Ini lebih utama, pahalanya lebih besar. Kemudian yang berikutnya nomor 14, takhlilul lihyatil kathifati. Kalau jenggotnya lebat, jenggotnya lebat disunahkan napa niki? Menyela-nyela.
Kapan waktunya? Waktunya setelah membasuh wajah. Seperti ini wajah. Langsung. Nah, 1, 2, 3. Atau wajah dulu 1, 2, 3, jenggot 3 kali. 1, 2, 3. Dari bawah gini. Bukan dari atas tapi dari bawah. Seperti itu. Agar menghindari napa? Ini cara Nabi. Dan itu lebih aman dari napa? Brodol. Nah, kalau dari atas ke bawah, nah itu riskan untuk brodol jenggotnya. Tapi dari bawah ke atas itu lebih aman karena lebih pelan. Dari atas ke bawah itu takutnya kecabut nanti. Itu kalau yang jenggotnya panjang. Kalau yang tidak berjenggot tidak perlu. Lagi apa sing di baso nggak ada, nggak usah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-muwalah. Muwalah niku jangan ada jeda yang lama. Habis basuh wajah nggih langsung tangan, jangan jeda dulu. Basuh wajah, tak nonton TV sih misalnya. Nah, itu kurang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah tarkut tansyif. Ini ada perbedaan pendapat, yaitu tidak mengelap, tidak mengeringkan anggota wudhu. Ini sunnah menurut beberapa ulama. Jadi dianjurkan untuk tidak mengelap anggota wudhu kita. Dalilnya adalah suatu saat Nabi Muhammad SAW itu wudhu. Setelah wudhu ada istrinya, kalau nggak salah Maimunah, Sayyidah Maimunah, nawari Nabi anduk. Kemudian faraddahu, Nabi menolak anduk tersebut. Ini dalil bahwasannya dianjurkan tidak mengelap anggota tubuh setelah wudhu. Wis benke dibiarkan basah saja. Ini pendapat beberapa ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak mengapa dikeringkan, terutama misalnya ada hajah, misalnya kedinginan, ada kondisi kedinginan, atau bapak-bapak misalnya kalau peci, kalau misalnya songkok ya, kepala basah kan peci basah nggak enak, boleh dikeringkan, karena ada kondisi tertentu boleh dikeringkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa setelah wudhu. Berdoa setelah wudhu, doanya sampun hafal nggih? Gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai sini pahalanya besar. Nggih. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca doa ini nggih, mana hadisnya? Nah, ya, ma minkum min ahadin yatawaddau. Ya. Siapa di antara kalian wudu, fayublighu au yusbigul wudu'a, menyempurnakan wudunya. Maksudnya apa tadi? Wudunya sempurna. Rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya sempurna. Ya. Kemudian setelah itu berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi apa? Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ketika dia istiqomah melakukan ini, nanti ketika kita meninggal dunia akan dibukakan 8 pintu surga. Bebas kita milih masuk yang mana saja. Luar biasa. Ini amalan yang mudah tetapi pahalanya besar. Makanya jangan sampai lupa doa setelah wudhu. Dan tadi wudhu yang cara yang paling bagus. Ini luar biasa. Insya Allah kita dibukakan 8 pintu surga. Semuanya boleh kita milih yang mana. Karena surga itu mempunyai 8 pintu Pak Bu. Ada pintu Royan, orang yang senang puasa sunnah. Senang Senin Kemis, Daud niku nggih, puasa Ayamul Bid. Insyaallah nanti dibukakan pintu surga Royan. Ada pintu salat. Salat sunnahnya rajin, ba'diyah, qobliyah, witir, tahajud. Nah, ada pintu ilmu, senang ngaji. Wah, senang ngaji, nggih, senang ini, senang itu. Nah, ada pintu jihad. Nggih, orang yang berperang di jalan Allah, jihad tenanan nggih, bukan jihad-jihatan. Bukan jihad-jihad jahat, okay? Jihad yang beneran melawan musuh-musuh Islam
Seperti saudara-saudara kita di Palestina melawan penjajah Israel niku jihad beneran. Lah musuhnya kok podo-podo Islami dudu jihad niku napa niku? Jahat nggih. Itu nanti dibukakan pintu jihad. Ada lagi pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang tidak pendendam, senang memberi maaf pada orang lain. Wis tak maaf, wis tak relok kira apa-apa. Ini luar biasa. Orang yang tidak pendendam, senang memberi maaf orang lain, ini ada khusus pintunya surganya nanti. Ada lagi apa nggih? Pintu ilmu, pintu sedekah, sedekah. Yang sedekahnya fasallatahu alaihi ala halakatihi. Sedekahnya niki napa? Bener-bener jor-joran dan ikhlas. Ya. Ya, jor-joran dan ikhlas. Wah, butuh berapa? Pengajian. Wah, seperti itu. Pokoknya wah, ini luar biasa. Orang seperti ini, seperti Utsman bin Affan dan lain-lain. Ya, ini pintu sedekahnya dibukakan. Satu lagi saya lupa karena hadisnya terpisah-pisah. Nggih. Ilmu, sholat, jihad. Nah, kalau jenengan mengamalkan ini, insya Allah dibukakan pintunya semuanya nanti. Dan kita sekarang Pak Bu, nggih pengajian, nggih. Terus napa meleh? Nggih sedekah, nggih puasa, sholat sunnah, termasuk itu insya Allah pintunya banyak nanti. Makanya ada beberapa sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq niku pintu surga rebutan. Mlebu kene. Ora mlebu kene. Seperti itu. Masya Allah. Semoga kita bisa masuk pintu surga dari ke-8-8-nya. Seperti itu. Syukur-syukur satu aja. Makanya jenengan niku kita ini punya amalan andalan Pak Bu. Amalan apa? Andalan. Selain wajib nggih, wajib niku mboten usah digagas. Salat 5 waktu niku kewajiban. Jangan diandalkan. Ya Allah, aku salat 5 waktu. 5 waktu itu kewajiban. Gak perlu diandalkan, itu udah wajib. Nah, di luar kewajiban kita, di luar sholat 5 waktu, di luar puasa Ramadan, di luar zakat. Nah, niku apa amalan andalan kita? Ngaji kah? Puasa sunnah kah? Sedekah kah? Pintu surga itu banyak. Nah, kita wajib punya 1, 2, 3, 4 amalan andalan yang akan tadi ya menolong kita atau membukakan pintu surga untuk kita. Nah, niku adalah sunnah-sunnah ketika wudhu dan disunahkan setelah wudhu untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Boleh digabung dengan tahiyatul masjid, boleh digabung dengan qobliyah. Misal jenengan di rumah wudhu, nggih. Terus sholat qobliyah zuhur boleh. Jenengan di rumah wudhu, terus ke masjid. Sebelum duduk 2 tahiyatul masjid boleh. Ini digabung niatnya. Saya niat tahiyatul masjid digabung dengan 2 rakaat setelah wudhu. Dan wudhu ini luar biasa, pahalanya luar biasa, diampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Pernah saya sampaikan dulu ya. Pernah saya sampaikan keutamaan wudhu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo sebelum kita praktek wudhu, ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan wudhu? Monggo Pak. Ya, saya wudhu, kita sering lupa tidak baca basmalah. Okay. Namun setelah wudhu jabatan separuh, lalu wudhu kita batalkan, lalu kita ulang dari awal. Okay. Okay. Kalau lupa membaca basmalah, baru ingat di tengah-tengah, tidak perlu diulang, cukup membaca Bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Oh lali basmalah, wes saiki bismillah. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ngeten nggih? Bismillah itu enggak apa-apa. Bismillah, enggak ada masalah. Yang penting baca. Enggak perlu diulang dari awal. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Monggo. Ya, Pak. Nggih. 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 Dijamak nggih. Nggih. Ya.
masalah jamak itu lebih ringan daripada kosor. Kalau kosor meringkas 4 jadi 2, niku syaratnya harus perjalanan jauh, yaitu minimal 81 atau 82 km. Itu kosor ya, kosor. Yaitu 2. Duhur jadi 2, asar jadi 2. Kalau jamak ini lebih mudah. Jamak itu menurut pendapat yang kuat dan saya pilih, ini pendapat mayoritas ulama, yang penting ada masyakoh, kesulitan. Misal jenengan dari Wonogiri ke Solo, niku nggak nyampe 82. Boleh jamak, boleh, tapi nggak dikosor. Jadi zuhur 4 plus asar 4, 4 langsung. Kalau kosor jangan. Karena kosor itu harus 82 km. Termasuk ketika kita perjalanan nginep di suatu tempat kurang dari 4 hari, boleh kita jamak tok tanpa kosor. Kalau kurang dari 82 nggih. Tapi kalau misalnya acaranya, misalnya workshop ke Jakarta misalnya, ya 3 hari, karena udah jauh boleh jamak plus kosor. Tapi kalau di bawah niku boleh jamak saja tanpa kosor. Ketika ada masyakoh, keberatan, ngeten nggih? Wallahu alam. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Yang pertama ketika wudhu, nggih, nembe basuh tangan banyune entek. Waduh piye iki? Nah, pindah tempat. Nah, ini bagaimana ketika sudah pindah, apakah harus mengulang? Jawabannya tidak. Tinggal melanjutkan saja. Karena itu namanya muwalah. Muwalah itu enggak wajib. Yang penting tidak batal ketika tadi basuh wajah, tangan, habis, lanjut misalnya, yang itu cukup meneruskan saja, tidak perlu ngulang dari awal. Tidak perlu ngulang dari awal. Kemudian kalau misalnya mendapati air di kamar mandi, misalnya WC dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Tapi kalau di kamar mandi perlu diperhatikan tidak membaca bismillah dan tidak mengucapkan doa. Karena kalau dalam kamar mandi yang ada WC nih, niku dilarang membaca nyebut nama Allah, nggak boleh. Maka bacanya kapan? Doanya di luar kamar mandi. Bismillahnya di luar kamar mandi, seperti itu. Ngeten nggih? Allah ngeten, Pak. Wallahu alam. Monggo. Nggih. Ya, kan ada ibadah yang dianjurkan membaca bismillah di awalnya. Wudu, kemudian nopo? Makan. Kalau berangkat kerja, apakah disunahkan bismillah? Boleh-boleh aja, enggak sunnah. Boleh. Kalau jenengan lupa bismillah ya enggak apa-apa. Ya, waduh lali bismillah. Bismillah, nah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi hukumnya ya bukan sunnah. Ya boleh-boleh aja dan bagus. Sunnah itu kan perintah Nabi. Enggak ada Nabi memerintahkan kita kalau kerja bismillah, enggak ada. Tapi kita boleh-boleh aja mau bekerja bismillah itu boleh dan bagus. Insya Allah lebih berkah. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Perkara yang penting, perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah niku barokahnya berkurang. Makanya bagus kita mau kerja bismillah, mau mengerjakan sesuatu bismillah, mau pengajian bismillah itu bagus. Ngeten nggih? Wallahu a'lam. Monggo lagi Pak pertanyaan? Ibu-ibu? Nggih, monggo. Nggih. Bablas. Ya.
Nggih. Kasusnya adalah sudah dijamak nggih. Sudah dijamak zuhur dan asar, ternyata sopirnya pas asar mandek masjid, ngeten. Gampangannya ngeten nggih. Berhenti masjid atau mampir sebelah masjid. Apakah kalau sudah jamak ya sudah? Enggak usah, bahkan kalau sampai rumah pun masih waktu asar. Dengan waktu asar niku sampai kembali ke niki badran. Ya enggak usah sholat lagi enggak apa-apa. Ya boleh, karena sudah sholat. Jamak niku menggugurkan kewajiban, walaupun memang sampai rumah kita itu masih waktu asar. Dan saya sering, ya zaman-zaman dulu masih naik bis niku kula ke Solo, sampai Solo niku jam 3, belum jam 3, jam 2, ya sampai terminal Tirtonadi, jam 12, jam 1 ngeten nggih, sholat zuhur, asar, pulang ke rumah dari Tirtonadi ke rumah saya Karanganyar cuma 45 menit. Sampai rumah jam 3:30 tinggal turu. Gak apa-apa, boleh aja, boleh seperti itu. Tapi memang kalau memang mau sholat lagi boleh. Wah, ini jamaah tak jamaah meneh, gak apa-apa juga. Tapi jadinya sholat sunnah itu nanti, maksudnya sholat tambahan. Adapun sholat yang asli ya tadi yang di awal tadi, seperti itu. Ngerti nggih? Wallahu a'lam. Monggo ibu-ibu, gak ada? Wonten? Nggih, nggih. Monggo Pak. Di masjid kami, An-Nur itu sering yang adzan itu anak-anak. Nggih. Yang adzan itu anak-anak dan lucunya itu masuk adzan, setelah adzan sebenarnya paling sedikit dia duduk untuk menunggu sholat. Setelah adzan dia keluar, dia main tadi mana lah. Tahu-tahu masuk komat. Sebenarnya kedudukan adzan pada saat sholat berjamaah itu bagaimana dan bagaimana hukum adzan anak yang istilahnya belum balik. Nggih. Azan itu hukumnya adalah sunnah kifayah, ya menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi ya disunahkan untuk azan, ya disunahkan untuk azan. Ya kemudian yang syarat-syarat azan itu hanya satu, laki-laki, tok dah. Syarat muadzin cuma laki-laki. Jadi selama laki-laki mau dia nggak wudhu, mau dia masih kecil, mau nopo nggak apa-apa, sah. Yang penting laki-laki. Yang penting nopo? Apal, mboten apal. Yang penting laki-laki. Tapi ada sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnahnya menghadap kiblat, berwudu, menutup aurat, kemudian apa? Mengeraskan suara. Karena zaman dulu belum ada pengeras suara. Ya, tapi zaman dulu seperti kata mbah-mbah kita nggih, buyut-buyut kita, walaupun tidak ada pengeras suara karena dulu belum sebising sekarang, ya. Azan Masjid Agung Solo niku Solo nggih denger. Karena memang masih sepi dulu. Ya, sekarang enggak. Sekarang bakalan etan azan bakalan kula enggak denger. Karena memang sudah bising ya, seperti itu. Zaman dulu beda. Makanya itu nggih Pak, enggak apa-apa. Malah alhamdulillah anak kecil mau wajan. Enggak apa-apa. Ya nanti disambil didik boyo bar azan iyo salat tosek, nah seperti gimana ya. Tapi enggak apa-apa, bagus. Malah mungkin kalau kita lihat kitab-kitab fikih ya zaman dulu itu memang agak keras Pak dengan anak-anak, ya anak-anak jangan rame, jangan ribut. Itu kalau kita lihat kitab fikih zaman dulu seperti itu memang. Tapi beberapa ulama kontemporer seperti saya lihat di Turki, di beberapa daerah, mereka luar biasa. Kalau sekarang suara anak-anak tidak terdengar di masjid-masjid kita, ya malah bahaya. Nggak apa-apa, wis sabar aja udah ada anak-anak Melayu pelayon dan masjid, betul apa-apa. Lebih baik daripada mereka dari kecil nggak kenal masjid. Zaman dulu dilarang anak-anak ke masjid. Kenapa? Ya karena rame dan kas mereka remaja pun itu tetap ke masjid. Nah sekarang kalau anak kecil dilarang dari kecil ke masjid ya nanti susah gedenya. Nggak apa-apa udah seperti ini. Kan nggih? Wallahu alam. Nah, niki saya tutup. Monggo sarang-sarang ke tempat wudu nggih, kita praktekkan wudu yang wajibnya, kemudian yang sunnahnya. Sampun nggih? Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Yang wajib dulu habis itu yang sunnah ya. Ya wajib. Wajib. 2 kali. Ibu-ibu mboten ketok niku. Ibu-ibu buat badhe mriksane apa mboten? Oh. Ya. Nah niki wajib riyen nggih, wajib dulu itu cuma 4 anggota tubuh saja, tidak banyak. Nah ini fungsinya penting ketika apa? Ketika airnya sedikit, airnya minim sekali, itu bisa kita wudhu cuma wajib-wajibnya saja. Nggih monggo, Ustaz Umar. Ini wajib-wajibnya aja nggih. Nah, bismillah. Ya, yang irit, airnya yang kecil, yang irit. Nah, enggak usah banyak-banyak. 1 kali aja wajib. Nah, wajah sekali. Nah, membasuh wajah ini wajib pertama. Sekali aja karena wajib. Yang wajib cuma sekali. Tangan. Nah, 1 kali kiri. Nah, ini wajib-wajib nih. Nah, kiri dikit cukup. Ya, ini kalau pakai 1 air mineral niku cukup niku. Nah, wajah sebagian saja, kepala sebagian aja. Nah, kaki kanan, kaki kiri. Nah, niku wajib. Ini bisa kita praktekkan ketika apa? Air itu sedikit. Ya, air tinggal sedikit. Airnya mati. Nah, nopo-nopo. Nah, itu bisa kita praktekkan. Nah, sekarang yang sunnah-sunnah. Ini lengkap banyak sunnah-sunnahnya. Monggo. Bismillah ketika membasuh tangan bareng. Nah, kemudian madmadoh cara yang paling bagus, gabung. Nah, jadi langsung air masuk mulut dan hidung langsung. Nah, cara yang paling bagus. Nah, kemudian wajah dari atas 3 kali. Nah, karena Mas Umar belum jenggoten nggih, belum tumbuh. Ya. Nah, sekarang tangan dari atas. Nah, seperti itu, dia dari atas. Nah, dibawa ke atas. 3 kali. Sambil menyela-nyela jari. Sambil digosok dalek nggih, digosok-gosok anggota tubuhnya. Kemudian kepala, cara yang 3-3-nya diperhatikan Ustaz Umar. Cara yang 3 kali 3 kali. Nah, 1 2 3. Jadi paling seperti ini Ustaz Umar. Pakai apa? Jempol di sini, nah, jari di situ. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, telinga 3, 1 telinga 3, langsung telinga tadi sudah. Oh, langsung ya, cara yang gabung ya. Nggih. Ya, gabung. Nah, ini cara yang kedua. Nah, cara yang terakhir 1 kepala, 1 telinga. 1 kepala, ambil air lagi. Nah, 1 telinga. Ini 3 cara. Nah, sekarang kaki sambil digosok. Nah, ini sunnahnya sambil digosok, bukan cuma di tendang-tendang ngeten. Nah, 3 kali. 1 2 3. Sambil disela-sela jari-jarinya. Nah, sampun berdoa asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Napa Pak keutamaannya tadi kalau istiqomah dibukakan 8 pintu surga, hadisnya sahih, diampuni dosa-dosanya dan lain-lain. Dan disunahkan setelah wudu niku salat 2 rakaat, bisa digabung niatnya dengan tahiyatul masjid, qobliyah dan lain-lain. Termasuk ketika habis wudu salat duha juga termasuk diniatkan boleh. Aku niat salat duha sekaligus 2 rakaat setelah wudu juga boleh. Ngeten nggih? Nggih, matur nuwun, jazakumullah khairan. Mugi-mugi kita bisa apa? Nggih. Ngisapnya nggih. Iya. Dan niku setengah-setengah. Jadi napa? Setengah untuk mulut, setengah untuk hidung. Karena kalau misalnya langsung mulut semua, hidung nggak tersisa nanti. Nah, jadi seperti itu yang paling bagus. Adapun yang 1 2 3 1 2 3 itu boleh nggak ada masalah, tetapi lebih utama yang tadi, cara yang pertama. Ngeten nggih? Wallahu alam. Apa nih, 1 tangan?
Dua tangan, kalau misal belum bisa satu tangan boleh dua tangan. Misalnya belum bisa satu tangan nggih, boleh dua tangan. Karena kalau dua tangan lebih banyak airnya, nggih, lebih banyak. Ngeten? Nggih. Menetes. Menetesnya ke nggih. Dibiar mboten napa-napa diusap nggih Bu, mboten napa-napa. Dibiarkan ya enggak ada masalah. Enggak apa-apa karena itu sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk anggota baru, tangan seperti itu. Ya, tidak dianjurkan untuk diandui, ngeten. Enggak apa-apa, mboten napa-napa, ngeten. Ngeten nggih? Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, semoga Allah bisa memberikan taufik pada kita semua sehingga kita bisa mempraktekannya dalam wudhu kita. Allahumma amin. Semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.